Setelah suamiku meninggal, mertuaku mengambil semua hartaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Hani masih ingat dengan sangat jelas pagi itu. Pagi yang seharusnya berjalan seperti biasa. Ihsan pamit dengan senyuman, mencium keningnya singkat sebelum berangkat mengantar barang dengan truknya. Biasa karyawannya yang mengantar. Tapi karena karyawannya sedang sakit dan barang harus segera sampai, mau tidak mau Ihsan harus mengantarnya sendiri. Jaga Syafa sama Adit ya. Nanti sore aku pulang bawa roti kesukaanmu, katanya sambil mengacak rambut Syafa yang tertawa kecil. Hani tidak pernah menyangka bahwa itulah kalimat terakhir yang ia dengar dari suaminya. Siang hari, saat Hani sedang menidurkan Adit yang baru berusia 7 bulan, ponselnya bergetar. Nama Pak Bima, teman kerja Ihsan, muncul di layar. Hani mengangkat dengan santai awalnya. Hani, kamu bisa ke rumah sakit sekarang? Suara di seberang terdengar gemetar. Kenapa, Pak? Ihsan kenapa? Dada Hani langsung terasa sesak. Kecelakaan, truknya ditabrak dari samping. Kamu kesini saja ya. Darah Hani seakan berhenti mengalir. Adit menangis di pelukannya. Syafa menatap dengan mata bingung dari pojok ruangan. Tapi dunia Hani tiba-tiba berputar, kabur dan hampa. Di rumah sakit, lorong panjang terasa seperti tembok yang menutup napas. Bau obat, suara langkah terburu-buru, semua menyatu dalam ketidakpercayaan. Pak Bima menyambutnya dengan wajah pucat. Hani, sabar ya. Hani menggeleng. Mana Ihsan? Mana suami saya? Dia masih sadar kan? Tak ada jawaban, hanya tatapan penuh iba. Saat pintu ruang IGD dibuka, tubuh Ihsan terbujur kaku di atas ranjang. Wajahnya tenang, seperti sedang tidur. Tapi kulit yang pucat dan selimut putih yang menutupi hingga dada memberi jawaban yang tak ingin Hani percaya. Tidak mas, bangun mas. Suara Hani pecah seketika. Ia memegang tangan Ihsan yang dingin, memeluk tubuh suaminya sambil terisak tanpa suara. Mas kan janji pulang. Mas kan janji bawa roti. Suara Hani mengambang, lirih, tersedak air matanya. Syafa memeluk kaki Hani sambil menangis ketakutan. Mama, papa kenapa? Papa tidur ya, Ma? Papa, bangun. Syafa mau papa. Adit menangis keras, seakan merasakan kesedihan yang tak mampu ia mengerti. Hani tak mampu memberi jawaban. Tak ada kata-kata yang cukup untuk menjelaskan bahwa dunia mereka baru saja kehilangan pusatnya. Saat jenazah Ihsan dibawa pulang ke rumah, tangis keluarga memecah udara. Busri, ibu mertua Hani, menangis histeris sambil memeluk dada. Anakku, anakku satu-satunya. Kenapa kamu pergi duluan? Kenapa? Teriaknya. Pak Yudi hanya diam, wajahnya dingin namun matanya merah. Pandangan itu sesekali mengarah pada Hani. Tatapan yang membuat punggung Hani merinding tanpa ia tahu alasannya. Tetangga berdatangan, memenuhi rumah yang kini seperti lautan duka. Lantunan doa bergema, tetapi hati Hani terasa kosong. Ia duduk di samping jenazah Ihsan sepanjang malam, menggenggam tangan yang dulu hangat, kini membeku dalam keheningan. Di sudut ruangan, Syafa tertidur dengan mata sembab. Adit digendong oleh bibinya, rewel karena merasakan suasana muram. Malam itu, di antara doa dan tangis, Hani merasa seolah langit benar-benar runtuh menimpa hidupnya. Ia belum tahu bahwa musibah yang lebih besar sedang menunggunya. Sebulan berlalu sejak kepergian Ihsan. Rumah itu masih sama. Kursi yang dulu jadi tempat Ihsan minum teh, sendal miliknya yang masih Hani biarkan di dekat pintu, dan aroma lembut, parfum milik Ihsan yang sesekali masih terasa di lemari pakaian. Hani tidak menangis lagi. Air matanya seolah sudah habis pada hari-hari pertama. Tapi kesedihan itu masih jelas terpahat di matanya. Tatapan kosong yang selalu muncul tiap malam saat anak-anak tertidur. Napas panjang yang ia tahan ketika melihat pakaian Ihsan yang belum ia bereskan. Tanpa suami, semuanya lebih berat. Mengurus Adit yang sedang aktif-aktifnya, menghadapi Syafa yang mulai sering bertanya, Mama, Papa pulangnya kapan? Serta mengurus usaha mereka seorang diri. Hani berusaha kuat untuk anak-anak, untuk dirinya.
Namun hari itu tanpa ia tahu, kesedihan yang ia simpan rapi akan dibongkar kembali. Siang itu, suara motor berhenti di depan rumah. Hani yang sedang menyuapi Adit menoleh. Dari jendela, ia melihat Pak Yudi dan Bu Sri turun dengan langkah tergesa. Hani buru-buru berdiri. Assalamualaikum, ucap Pak Yudi. Waalaikumsalam, jawab Hani. Kemudian mereka dipersilahkan masuk. Bu Sri langsung mengangkat Syafa dan memeluknya erat. Cucu nenek makin cantik. Aduh, rindu sekali, katanya gemas. Pak Yudi ikut masuk. Matanya menatap sekeliling ruang tamu. Rumahmu sepi ya sekarang, Han? Ujarnya dingin. Entah basa-basi atau sindiran. Hani hanya tersenyum tipis. Iya, Pak. Anak-anak sehat kok, yang penting alhamdulillah. Sesaat semuanya terasa seperti kunjungan biasa. Bu Sri bertanya soal makanan Syafa, kesehatan Adit, dan bagaimana Hani mengurus semuanya. Namun suasana tiba-tiba berubah ketika Pak Yudi duduk lebih tegak, mengusap lututnya lalu menatap Hani tajam. Hani, Bapak mau bicara sesuatu. Hani mengangguk. Iya, Pak. Pak Yudi menarik napas panjang. Kami ingin mengambil kembali semua milik Ihsan. Hani terdiam. Tubuhnya seperti disetrum. Apa maksud Bapak? Semua yang Ihsan punya. Lanjut Pak Yudi datar. Ruko 5 pintu itu, rumah 2 lantai ini, 3 truk, mobil Innova. Semua itu hak keluarga Ihsan, bukan hakmu. Ucap Pak Yudi. Hani menelan ludah, tangannya gemetar. Tapi Pak, itu semua kami bangun setelah menikah. Tanah untuk bangun ruko memang dulu pinjam uang dari Bapak, tapi sudah kami kembalikan. Semua sudah lunas, kata Hani. Bu Sri menimpali, suaranya tinggi. Lunas apanya? Itu tetap uang kami, dan yang kerja keras itu Ihsan, bukan kamu. Hani merasakan jantungnya berdentum keras. Ia mencoba tetap sopan meski dadanya panas. Bu, semua surat tanah atas nama aku dan Mas Ihsan. Kami beli bersama, kami bayar cicilan, kami bangun usaha bareng-bareng. Pak Yudi langsung memotong. Surat boleh atas nama berdua, tapi Ihsan itu darah daging kami. Kamu cuma numpang nama. Dan sekarang Ihsan gak ada, otomatis semua kembali ke keluarganya. Kata Pak Yudi tegas. Adit dan Syafa cucu Bapak. Itu hak mereka, hak anak-anak saya. Kata Hani lirih, suaranya nyaris pecah. Justru karena cucu kami, mereka akan kami urus dan harta-harta itu akan kami kelola, bukan kamu. Kata Bu Sri tajam. Hani berdiri memeluk Adit yang ketakutan. Syafa bersembunyi di balik kaki Hani, memandang kakek neneknya dengan bingung. Pak, Bu, jangan begini. Saya cuma mau membesarkan anak-anak saya. Saya nggak akan jual apapun. Saya cuma tinggal di sini. Pak Yudi menepuk meja, membuat Syafa terlonjak kaget. Ini bukan milikmu lagi, Hani. Bapak kasih waktu 1 minggu. Minggu depan, kami mau semua aset Ihsan balik ke kami. Kalau kamu keberatan, tatapan Pak Yudi gelap. Kami akan bawa ini ke jalur hukum. Lanjutnya, Hani terdiam. Dingin menjalar dari ujung kaki sampai ke punggungnya. Bu Sri memeluk tasnya dan berdiri. Jangan bikin masalah, Hani. Sudah banyak janda di dunia ini. Jangan kelewatan. Mereka pergi begitu saja, meninggalkan udara panas, sesak dan ngeri. Hani terduduk di lantai, memeluk Adit dan Syafa sambil menahan gemetar. 1 bulan tanpa Ihsan sudah begitu berat, dan kini badai yang lebih kejam baru saja dimulai. Seminggu terasa berjalan sangat cepat bagi Hani. Setiap hari, ia melihat berkas-berkas penting yang dulu ia dan Ihsan kumpulkan dengan penuh harapan. Surat-surat ruko 5 pintu yang dulu mereka bangun sedikit demi sedikit pada awal pernikahan. Surat rumah 2 lantai yang dulu mereka renovasi sambil bercanda tentang warna cat kamar anak. Surat 3 truk dan mobil Innova, hasil kerja keras Ihsan dari fajar sampai malam. Dulu semua itu simbol perjuangan. Kini semuanya seperti pisau yang menggores hati Hani setiap kali ia menyentuhnya. Pagi itu, seminggu tepat sejak ancaman itu muncul. Hani duduk di meja makan yang kini dipenuhi map coklat berisi semua dokumen yang diminta Pak Yudi. Ia sudah siap, siap melepas semuanya dengan hati yang nyaris tidak sanggup. Syafa duduk di sofa sambil memeluk boneka kecil. Adi tertidur dalam ayunan.
Mereka tidak tahu bahwa hari itu ibunya sedang merelakan separuh dari nyawa yang pernah ia bangun bersama ayah mereka. Ketukan pintu membuat Hani terkejut. Pak Yudi dan Bu Sri masuk tanpa banyak bicara. Tatapan mereka dingin, seperti bukan lagi keluarga. "Sudah siap, Han?" tanya Pak Yudi tanpa basa-basi. Hani mengangguk pelan dan menyerahkan map besar itu. Tangannya gemetar, tapi ia menunduk agar tidak terlihat. "Ini semua surat-suratnya, Pak, termasuk sertifikat ruko, truk, rumah, dan mobil." Bu Sri mengambil map itu, membuka dan memeriksa satu persatu dengan seksama. Sesekali ia mengangguk puas. Pak Yudi memandang Hani dengan ekspresi datar. "Bagus, berarti kamu masih tahu diri." Hani menggigit bibir bawahnya agar tidak menangis. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri. Tidak ada air mata hari ini. Tidak di depan mereka. Setelah map ditutup, Hani perlahan mengangkat wajah. "Pak, seperti kesepakatan kita, saya serahkan semua, tapi anak-anak tetap tinggal sama saya." Suara Hani lembut namun tegas. Syafa dan Ali tidak akan kemana-mana. Mereka masih kecil, butuh ibunya. Pak Yudi menatap Hani lama, lalu mengangguk pelan. "Asal kamu tidak macam-macam, anak-anak boleh sama kamu. Tapi semua aset ikut kami kelola." Hani mengangguk, lega, walau hanya sedikit. Bu Sri menambahkan dengan nada setengah meremehkan. "Iya, kami ambil hartanya, bukan anaknya. Kami bukan orang jahat, Hani. Kamu cuma harus tahu tempat." Hani menelan ludah. Kata-kata itu menusuk, tapi ia tak membalas. Ia menatap Syafa yang sedang tersenyum kecil sambil bermain boneka. "Tak mengerti apapun. Kalaupun aku harus kehilangan semua ini, asalkan kalian tetap bersamaku, itu cukup." Begitu Hani meyakinkan dirinya sendiri. Pak Yudi berdiri dan menepuk map itu. "Mulai minggu depan, kamu harus keluar dari rumah ini. Ini milik Ihsan. Kami mau pakai." Hani tercekat, namun ia tidak protes. Hani hanya mengangguk, dengan tubuh hampir rubuh menahan kekuatan yang tersisa. "Kami pamit," kata Bu Sri datar. Mereka pergi, pintu tertutup. Suasana rumah hening, hening yang menyesakkan dada. Hani berjalan perlahan ke ruang tengah. Syafa berlari memeluk kaki ibunya. "Mama, kenapa sedih?" Suara kecil itu membuat hati Hani retak. Hani mengusap kepala putrinya, memeluknya erat. Air mata perlahan jatuh diam-diam. Bukan menangis karena kehilangan harta, bukan menangis karena ketidakadilan, tapi karena ia tahu perjalanan hidupnya baru akan dimulai lagi. Dari titik yang paling rendah. Waktu seminggu yang diberikan Pak Yudi terasa seperti pedang yang menggantung di atas kepala Hani. Namun ia tidak membuang waktu untuk meratapi nasib. Ia tahu, jika ia ingin melindungi Syafa dan Adit, ia harus bergerak cepat. Hari pertama, ia mulai mengumpulkan pakaian anak-anak ke dalam koper kecil. Hari kedua, ia membereskan dokumen penting dan foto-foto yang tersisa. Foto-foto Ihsan yang tersenyum lebar sambil menggendong Syafa kecil. Hari ketiga sampai kelima, ia menyortir barang-barang yang masih bisa dibawa, sambil menjual beberapa perabot sederhana untuk tambahan uang. Dan di sela semua kesibukan itu, setiap kali Hani melihat sudut rumah ini, ada kenangan Ihsan yang ikut tertarik keluar dari hatinya. Pada malam keempat sebelumnya, setelah Adi tidur, Hani memberanikan diri menelpon orang tuanya di kampung. Kampung yang jaraknya sekitar 3 jam perjalanan. "Bu, Hani balik ke rumah ya." Suaranya patah-patah, meski ia mencoba tegar. Ibunya langsung terdiam lama sebelum bertanya dengan suara gemetar. "Hani kenapa, nak? Ada apa?" Hani tak sanggup menjelaskan panjang lebar. Ia hanya mengatakan, "Hani gak bisa tinggal di rumah sini lagi, Bu." Di seberang telepon, isak kecil terdengar. "Ya Allah, Hani, pulang saja, nak. Pulang, bawa cucu-cucu ibu. Rumah kita memang kecil, tapi kamu gak sendirian." Ayahnya bahkan merebut ponsel dan berkata dengan suara tegas namun pecah, "Ayah jemput kalian sekarang juga kalau perlu." "Tidak usah ya, Hani masih bisa nyetir. Tunggu Hani pulang minggu pagi." Meski mereka kaget, syok, marah, dan sedih, mereka tidak banyak bertanya. Mereka hanya menyuruh Hani pulang secepat mungkin. Hari ketujuh akhirnya tiba. Hani menatap rumah itu sekali lagi. Rumah yang dulu ia bangun pelan-pelan bersama Ihsan. Rumah yang dulu jadi saksi suara tawa, aroma masakan,
dan mimpi-mimpi kecil tentang masa depan. Sekarang, ia berdiri di depan pintu dengan 2 koper dan 1 tas besar berisi baju-baju Adit dan juga stroller Adit. Syafa menggenggam tangannya erat. "Mama, kita mau ke rumah nenek?" Syafa bertanya dengan wajah polos. Hani tersenyum kecil. "Iya sayang, kita mau tinggal sama nenek dulu." "Papa ikut nanti?" Pertanyaan itu membuat dada Hani perih. "Nanti kita doain papa ya," jawab Hani lembut, mengelus kepala putrinya. Ia menggendong Adit, yang menatap sekeliling dengan mata polos, tempat yang tak akan ia ingat, tapi pasti akan selalu dikenang ibunya sebagai bagian pahit dari hidup ini. Hani memasukkan kunci rumah ke dalam amplop, menuliskan namanya, lalu meletakkannya di meja dekat pintu. Ia menarik napas panjang. "Mas, aku pergi dulu. Kamu tenang ya, aku jaga anak-anak kita." Dengan itu, Hani melangkah keluar. Ia menutup pintu perlahan, seolah menutup bab lama yang sangat berat. Kali ini, ia tidak menangis. Ada kekuatan baru yang tumbuh dari luka. Kekuatan seorang ibu yang harus bertahan. Ia memasukkan koper ke bagasi mobil, duduk di kursi pengemudi, memastikan Syafa terikat aman, dan memeriksa Adit yang sudah tertidur pulas. Mobil melaju perlahan keluar dari halaman. Di kaca spion, rumah besar itu semakin mengecil hingga akhirnya hilang dari pandangan. Namun Hani tahu, perjalanan hidup yang sesungguhnya baru dimulai. Ia pulang bukan untuk menyerah, tapi untuk berdiri lagi. Mobil Ayla putih itu melaju pelan menyusuri jalan raya yang berkelok. Mobil kecil, sederhana, dan sudah beberapa tahun dipakai. Itulah satu-satunya yang tersisa untuk Hani. Satu-satunya yang diakui Pak Yudi sebagai hak dirinya. "Mobil ini kamu yang belikan, jadi memang untuk kamu." Begitu kata Pak Yudi dengan nada yang seolah memberi kebaikan besar. Padahal Hani tahu, itu bukan kebaikan. Itu sisa yang ia diizinkan bawa pergi. Syafa duduk di kursi belakang sambil memeluk bonekanya. Kadang ia menyanyi kecil, kadang bertanya tentang pemandangan di luar jendela. Adi tertidur, terayun oleh getaran mobil. Hani sesekali melirik ke kaca spion, memastikan keduanya aman. Namun setiap kali matanya kembali ke jalan, air mata otomatis turun tanpa ia bisa tahan. Ia menghapusnya cepat-cepat dengan punggung tangan. "Ayo Han, fokus. Kamu bawa 2 nyawa," gumamnya pada diri sendiri. Mobil Ayla itu mungkin kecil, tapi hari itu rasanya seperti kapal penyelamat di tengah badai hidupnya. Di sepanjang perjalanan, kenangan demi kenangan menyerbu hati. Ia ingat bagaimana Ihsan dulu selalu menyetir jika mereka pulang kampung. Syafa duduk di pangkuannya, tertawa saat Ihsan bernyanyi lagu-lagu random dengan suara fals. Ia ingat bagaimana tangan Ihsan sesekali menggenggam tangannya di tengah perjalanan. Kini, kursi itu kosong. Setir itu ada di tangannya seorang diri. Dan lagu-lagu lembut yang mengalun dari radio hanya menambah perih di dada. Hani menggigit bibir, menahan sesak yang tiba-tiba menyergap. Matanya memanas lagi. "Ma," suara kecil Syafa memecah keheningan. "Iya sayang, kok mama nangis?" Hani cepat-cepat mengusap pipinya 1 kali lagi, tersenyum tipis. "Mama gak nangis sayang, angin masuk, mata mama perih." Jawabnya berbohong. Syafa mengangguk polos. "Nanti mama sembuh ya, Ma. Syafa ada di sini buat mama." Hani nyaris tersedak oleh tangisnya sendiri. Ia mengangguk kecil. "Iya, terima kasih, Nak." 3 jam perjalanan terasa sangat jauh dengan hati yang terbebani kehilangan dan ketidakadilan. Di tengah perjalanan, Hani sempat menepi sebentar di rest area kecil. Ia mengecek Adit, menggantikan popoknya, memberikan susu. Syafa ia suapi roti yang ia beli sebelum berangkat. Hani sendiri hanya minum air mineral, mencoba menenangkan dadanya yang terasa berat. "Mas, kalau kamu lihat aku sekarang, kamu pasti marah. Aku udah coba bertahan, tapi aku gak sekuat kamu," batinnya. Namun tangannya kembali kuat saat ia melihat Adi tersenyum kecil dalam tidurnya. "Demi mereka, aku harus sampai." Ketika mobil kembali melaju, pemandangan mulai berubah menjadi pepohonan tinggi, sawah hijau yang luas, dan jajaran rumah-rumah kayu khas desa. Hani merasakan sesuatu menghangat dalam hatinya, perasaan pulang. Walau pahit, walau dengan tangan kosong, walau tanpa Ihsan,
Ada secerca harapan ketika ia melihat pelang desa tempat ia dibesarkan. Syafa berseru ceria. "Mah, itu rumah-rumah kecil kayak di gambar aku." Hani tersenyum lebih lebar dari beberapa hari terakhir. "Bener sayang, kita hampir sampai." Mobil Ayla itu terus melaju masuk ke jalan kecil yang sudah sangat Hani hafal. Di ujung jalan, tampak sepasang orang tua berdiri di depan gerbang rumah sederhana. Ibunya menutup mulut dengan tangan. Ayahnya berdiri dengan tatapan cemas sekaligus lega. Melihat itu, dada Hani langsung bergetar. Dia belum turun dari mobil, tapi air matanya sudah jatuh lagi. Kali ini bukan karena kehilangan, tapi karena akhirnya ia sampai di tempat yang masih bisa memeluknya. Rumah orang tuanya sederhana, berdinding papan dan beratap seng. Namun bagi Hani, rumah itu terasa jauh lebih hangat daripada rumah dua lantai yang baru saja ia tinggalkan. Di sini tidak ada tatapan sinis, tidak ada tuntutan, hanya ada pelukan, doa dan kasih sayang. Hari-hari pertama di kampung Hani lalui dengan banyak tidur, banyak menangis diam-diam, dan banyak merenung. Tapi ia tahu, ia tidak bisa larut terlalu lama. Ada dua anak kecil yang harus ia besarkan. Dua anak yang menjadi alasan ia bangkit setiap pagi. Pagi-pagi sekali, ayah Hani mengajaknya ke sawah. "Ayah butuh bantuan nyabutin gulmahan, tapi kalau kamu capek bilang aja, karena kamu juga masih ngurus dua anak kecil." Hani tersenyum kecil dan mengangguk. Ia menggulung lengan bajunya, turun ke sawah. Kakinya tenggelam setengah betis di lumpur yang dingin. Di situ ia merasakan sesuatu yang menyentuh hatinya, ketenangan. Bekerja di sawah bukan hal baru baginya. Dulu sebelum menikah, ia juga sering membantu ayah. Dan kini langkah hidup membawanya kembali ke titik itu. Tidak glamor, tidak mewah, tapi jujur. Selain di sawah, Hani mulai mencari cara untuk menafkahi anak-anaknya. Ibunya yang sejak dulu pandai memasak memberi ide. "Hani, gimana kalau kamu jualan lontong pecel sama gorengan di depan rumah? Ibu bantu bikinin bumbunya." Hani sempat ragu. Janda, dua anak kecil, baru hancur hatinya. Apa kuat? Tapi ia mencobanya. Hari pertama ia jualan hanya habis 10 porsi lontong pecel. Hari kedua sedikit lebih banyak. Minggu pertama ia mulai menambah menu. Gorengan, mendoan, sosis bakar kecil-kecilan. Syafa bahkan duduk di kursi kecil sambil berseru. "Lontong pecel enak, beli di sini bu." Menjadi marketing kecil yang menghibur para tetangga. Adit pun kadang duduk di stroller sambil menggigit empeng. Wajahnya jadi magnet perhatian pembeli yang lewat. Tak disangka, hanya dalam waktu sebulan, rezeki mulai mengalir. Entah bagaimana, lontong pecel buatan Hani selalu habis sebelum jam 9 pagi. Setiap kali Hani membuka panci, aromanya menarik warga kampung yang lewat hendak pergi ke sawah atau ke pasar. Gorengan Hani, tempe, bakwan, tahu isi, selalu garing, renyah, dan cepat habis. Dan soto yang ia jual hanya di akhir pekan, bukan hanya laris, tapi sering dipesan untuk acara-acara kecil. Orang-orang bahkan mulai bilang, rezeki anak yatim itu mengalir, Han. Kamu tinggal jaga istiqomahnya. Hani selalu tersenyum kecil mendengar itu. Ia tahu ada benarnya. Setiap kali ia menatap Syafa yang ceria dan adik yang mulai belajar merangkak, dadanya hangat. "Mas, lihat ya, anak-anak kamu ini kuat. Mereka membuka pintu rezeki mamanya." Suatu pagi, setelah semua lontong pecelnya habis terjual, Hani duduk di bangku kayu depan rumah sambil meminum segelas teh hangat. Angin pagi bertiup perlahan. Sawah di depan rumah terlihat hijau, tenang dan damai. Ibunya duduk di sampingnya, tersenyum sambil menepuk pelan tangan Hani. "Kamu hebat, nak. Allah gak tidur. Jalan kamu mungkin berat, tapi lihat, sekarang kamu bisa berdiri lagi." Hani menunduk, menahan air mata yang tiba-tiba menghangat. "Ibu, Hani cuma gak mau anak-anak kekurangan, itu aja," ucap Hani. "Dan itu sudah kamu lakukan," jawab ibunya lembut. Hani menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak Ihsan pergi, ia merasakan sedikit ringan di hati. Meski perjalanannya panjang, meski luka masih ada, ia mulai melihat harapan baru. Remah-remah kebahagiaan yang perlahan mengisi hidupnya kembali. Mungkin benar, rezeki anak yatim itu deras, dan Hani hanya perlu membuka tangannya untuk menerimanya. Subuh itu, Hani baru saja selesai menyusui Adit yang mulai rewel. Jam dinding menunjukkan pukul 4 lewat 3 pagi.
Suasana kampung masih sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan ayam yang mulai berkokok. Hani baru hendak menidurkan adik kembali ketika ponselnya tiba-tiba bergetar. Nomor yang muncul membuat alisnya terangkat. Bibi Rina, adik kandung Pak Yudi. Jantung Hani berdegup tidak biasa. Jarang sekali keluarga mertua menghubunginya, apalagi sepagi ini. Ia mengangkat dengan suara pelan, takut membangunkan Adit dan Syafa. Halo Bi, di seberang suara Bibi Rina terdengar panik, cepat dan bergetar. Hani, kamu sudah bangun? Ini darurat. Kamu kuatkan hati ya. Nafas Hani tercekat. Bi, ada apa? Ada apa sebenarnya? Bibi Rina menarik napas panjang, terdengar seperti habis menangis. Rukomu Han, rukomu yang 5 pintu itu, kata Bibi Rani setengah. Hani menggenggam ponsel lebih erat. Kenapa, Bi? Kebakaran, jawab Bibi Rani dengan suara terisak. Jam 2 malam tadi, Han, api cepat sekali membesar. Dan semua busa yang ada di gudang itu terbakar. Dan rukonya ikut habis. Habis, Han. Ya memang, ruko milik Hani itu yang sekarang menjadi milik Pak Yudi. Sudah beberapa tahun terakhir disewa sebagai gudang penyimpanan busa untuk kasur, sofa, dan lain-lain. Tentu busa itu mudah terbakar. Hani terdiam, darahnya serasa berhenti mengalir. Dalam bayangannya, ia melihat ruko yang dulu ia dan Ihsan bangun dari nol. Ruko yang mereka cicil bertahun-tahun. Ruko yang dulu menjadi kebanggaan Ihsan. Sekarang sudah hangus. Bibi Rani melanjutkan, suaranya patah-patah. Kerugian besar, Han. Pemilik gudang sampai pingsan. Pak Yudi dan Bu Sri lagi syok. Mereka bilang rugi ratusan juta. Hani menutup mulut dengan tangan. Tubuhnya gemetar. Bukan sedih karena hartanya terbakar. Karena itu memang sudah bukan miliknya lagi. Tapi rasa getir itu datang dengan sendirinya. Entah apa nama rasa itu. Sedih, kaget, atau mungkin perasaan lain yang tidak ia mengerti. Api dari mana, Bi? Hani akhirnya bertanya lirih. Belum tahu, katanya dari konsleting listrik, tapi masih diselidiki polisi juga. Hani memejamkan mata. Andai Mas Ihsan masih ada, dia pasti sedih banget, batinnya. Dan sekilas dia juga berpikir, andai Ihsan masih ada, tidak akan ada yang merampas ruko itu dari mereka. Suara Bibi Rani terdengar lagi, lebih pelan. Han, maaf ya, kalau kabar ini bikin kamu kepikiran. Tapi Bibi cuma gak mau kamu dengar dari orang luar. Kamu berhak tahu. Hani menelan ludah. Terima kasih, Bi. Hani gak apa-apa. Padahal hatinya bergemuruh. Sampaikan ke Pak Yudi. Semoga semua dipermudah ya, ucapnya. Suasana hening sejenak sebelum Bibi Riani menutup telepon. Setelah panggilan itu berakhir, Hani duduk di ujung tempat tidur, memeluk dirinya sendiri. Ia tidak merasa senang, tidak merasa puas, tapi juga tidak bisa bilang ia tidak terluka. Benda yang dulu ia bangun bersama Ihsan, meskipun sudah dirampas, meskipun sudah bukan haknya lagi, tetap menyisakan kenangan dalam hatinya. Syafa terbangun dan menggosok matanya. Mama kenapa bangun pagi-pagi? Ia memanjat ke pangkuan Hani. Hani mengusap rambut anaknya, memeluknya erat, tapi tidak menjawab. Di luar, matahari mulai terbit perlahan, menyinari sawah yang masih berkabut. Hani menarik napas panjang. Ini sudah bukan milikku lagi, tapi kehilangan itu tetap terasa. Ia merapatkan pelukan pada Syafa yang mulai tertidur lagi. Di hatinya ada doa kecil yang mengalir tanpa suara. Ya Allah, kuatkan aku, kuatkan semua ini. Dan lindungi anak-anakku dari api, dari dendam, dan dari kesedihan yang tidak perlu mereka tahu. Subuh itu, Hani merasa bahwa hidup kadang membalas dengan cara yang tak terduga. Entah sebagai peringatan, entah sebagai pengingat. Sejak kabar kebakaran itu, keadaan keluarga besar Pak Yudi tidak pernah sama lagi. Ruko yang dulu berdiri megah, yang Hani dan Ihsan bangun dengan penuh harapan, kini tinggal dinding hitam yang dipenuhi jelaga. Dan yang lebih menyakitkan, bukan Hani yang mengalami kerugian itu, melainkan orang yang telah merampas hak anak-anaknya sendiri. Pak Yudi, yang memang sejak dulu lebih suka menyuruh orang daripada bekerja langsung, tidak mampu menangani urusan renovasi dengan baik. Tanpa diskusi panjang, ia memutuskan menjual 3 truk, armada yang dulu menjadi sumber pemasukan besar Ihsan.
Padahal truk-truk itulah yang dulu membantu Hani dan Ihsan mencukupi kebutuhan keluarga, membesarkan Syafa dengan nyaman hingga menyambut kelahiran Adi. Laku, Pak? Tanya Bu Sri suatu pagi sambil memeluk selimut karena udara dingin. Laku, tapi harganya turun. Namanya barang butuh, pasti orang nawar seenaknya, jawab Pak Yudi lirih. Bu Sri menghela napas. Ya sudahlah, yang penting ruko bisa direnovasi. Kalau sudah bagus, penyewa pasti datang lagi. Namun keyakinan itu hanya tinggal keyakinan. Renovasi selesai hampir 8 bulan kemudian. Ruko tampak baru, catnya cerah, dan tampilannya lebih bagus dari sebelumnya. Tapi hari demi hari lewat, lalu minggu, lalu bulan, dan tetap sepi. Tidak ada yang tertarik untuk menyewa. Setiap ada calon penyewa yang datang sekedar melihat-lihat, mereka selalu menanyakan hal yang sama. Ini ruko yang dulu kebakaran itu ya? Dan setelah mendapat jawaban, mereka pamit dengan alasan akan mempertimbangkan. Padahal kenyataannya, mereka tidak akan kembali. Penyewa lama yang selama bertahun-tahun bekerja sama baik dengan Ihsan pun tak mau kembali. Trauma kebakaran membuatnya memilih lokasi baru yang lebih aman. Ia juga merasa kecewa, karena di saat kejadian, di saat pemilik usaha itu sedang sedih-sedihnya, Pak Yudi malah menyalahkan kebakaran itu. Pak Yudi menyalahkan kebakaran itu merekalah penyebabnya, hingga membuat mereka semakin syok. Kini ruko itu berdiri seperti bangunan kosong yang tak bernyawa. Pendapatan keluarga Pak Yudi pun jatuh drastis. Tak ada lagi pemasukan dari sewa, tak ada lagi penghasilan harian dari truk. Semua menghilang, seakan ikut terbakar bersama busa-busa yang hangus malam itu. Sementara pengeluaran terus berjalan, listrik, air, pajak, dan kebutuhan sehari-hari. Pak Yudi mulai tampak murung, mulai sering duduk di teras rumah, memandangi ruko dari kejauhan sambil mengelus dada. Bu Sri pun mulai mengomel, tapi omelannya kini bukan ditujukan pada Hani seperti dulu. Kita ini kenapa apa sekali ya Pak? Sudah kehilangan truk, ruko tidak laku pula. Pak Yudi hanya menggeleng. Entahlah Bu, entah salah apa kita ini. Padahal kesalahan mereka sudah jelas, tapi mereka tidak menyadarinya. Sementara itu, Hani yang dulu dipaksa menyerahkan semua hasil kerja kerasnya, justru menjalani hidup dengan lebih tenang di kampung. Ia tidak lagi memiliki harta mewah, tidak lagi tinggal di rumah 2 lantai, tidak punya ruko atau truk, tapi ia punya kedamaian, ia punya orang tua yang selalu mendukung, ia punya usaha kecilnya yang terus tumbuh, dan yang terpenting, dia punya Syafa dan Adit yang kini hidup tanpa bayang-bayang keserakahan. Nasib memang selalu punya cara untuk berbalik. Dan meski Hani tak pernah mendoakan keburukan untuk siapapun, yang terjadi pada keluarga mertuanya seakan menjadi jawaban bahwa apa yang didapat dari ketidakadilan tidak pernah bertahan lama. Waktu melesat seperti angin. Tanpa terasa, sudah 6 tahun Hani kembali menetap di kampung. Syafa kini duduk di kelas 6 SD. Gadis kecil yang dulu selalu memeluk foto ayahnya sebelum tidur, kini mulai tumbuh menjadi anak yang mandiri dan lembut hati. Sementara Adit, si bayi merah yang dulu selalu digendong Hani sambil berjualan, kini sudah kelas 1 SD, ceria dan penuh tawa. Usaha lontong pecel Hani semakin ramai. Setiap pagi halaman rumah orang tuanya dipenuhi pembeli, mulai dari buruh panen sawah, guru, pegawai pabrik, sampai supir-supir yang mengangkut hasil panen. Adit yang setiap pagi membantu menggulung daun lontong sering bercanda. Ibu nanti harus buka cabang, sedangkan Syafa lebih dewasa, biasanya berkata sambil membantu mencatat pesanan. Bu, kalau usaha ibu tambah besar, ibu harus belajar mengatur karyawan. Hani hanya tersenyum. Siapa sangka, usaha kecil yang dulu ia lakukan sambil menahan air mata, justru kini menjadi sumber kebahagiaan dan rezeki mereka. Sementara itu, kehidupan di rumah keluarga Pak Yudi semakin merosot. Pendapatan tidak ada, tabungan sudah habis, dan harta yang dulu dia ambil dari Hani satu persatu lenyap tanpa manfaat. Mobil Innova Ribbon, kebanggaan keluarga itu akhirnya terpaksa dijual. Bukan karena butuh modal usaha, bukan untuk investasi, tapi karena mereka tak sanggup membayar pajaknya yang begitu mahal. Uang hasil penjualan pun tak bertahan lama, habis untuk kebutuhan sehari-hari dan menutupi hutang kecil yang makin menumpuk. Dan ruko 5 pintu yang dulu direbut dari Hani, kini seperti bangunan tak berpenghuni. Rolling door-nya ada yang berkarat, catnya mengelupas, kaca jendelanya dipenuhi debu. Bahkan rumput sudah merambat, dan bagian dalamnya pengap, seperti gudang tak terawat.
Warga sekitar sering bercerita bahwa malam-malam ada suara seperti tikus besar berlari di dalamnya. Ada juga yang bilang pernah melihat bayangan seperti orang lewat di balik jendela kosong. Pokoknya serem banget. Tidak ada satupun penyewa yang mau mendekat. Genap 6 tahun ruko itu kosong. Tanpa pemasukan, hanya menjadi beban. Pak Yudi semakin hari semakin bingung. Setiap lewat di depan ruko, mukanya selalu menunduk. Seolah menyesali sesuatu yang tak mau ia akui. Hingga suatu pagi setelah berdiri cukup lama di depan bangunan kosong itu, ia menggantungkan sesuatu di sana. Selembar spanduk yang cukup besar, berwarna merah kombinasi kuning. Dan di spanduk itu bertuliskan, ruko ini dijual. Hubungi 08XXXX. Tulisan besar itu berkibar tertiup angin, seolah meneriakan keputusasaan sang pemilik. Bu Sri hanya berdiri di sampingnya, menghela napas panjang. Kita benar-benar tidak ada jalan lagi ya Pak. Pak Yudi menunduk. Kalau tidak dijual, kita bisa bangkrut. Sudah tidak ada yang tersisa, jawab Pak Yudi. Sebenarnya sekilas ia teringat dengan Hani, tapi nama itu tak pernah disebutnya lagi. Seolah mereka lupa bahwa ada 2 nyawa yang dirawat oleh Hani sampai sekarang, dan mereka melupakan keduanya. 6 tahun lalu ia merasa paling benar, mengambil semua yang bukan haknya, dan kini satu demi satu semuanya hilang, seperti pasir yang lolos dari genggaman. Di kampung kecil, Hani sedang mengikat rambut Syafa sambil menyiapkan sarapan. Sebanyak apapun badai yang ia lalui dulu, hari ini ia bisa menatap masa depan anak-anaknya dengan tenang. Karena apapun yang hilang darinya, Allah menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ketenangan, rezeki yang halal, dan hati yang kuat. Hani baru saja selesai membereskan meja jualannya ketika teleponnya berdering. Nama Bibi Rani terpampang di layar. Hani segera mengangkat karena bibinya itu tidak akan pernah menelpon kecuali ada sesuatu yang penting. Hani, kamu sudah dengar? Suara Bibi Rani terdengar tergesa. Dengar apa, Bi? Hani mengerutkan dahi. Itu, ruko 5 pintu yang dulu kalian bangun. Hani terdiam. Bibi Rani melanjutkan. Pak Yudi pasang spanduk besar. Rukonya dijual. Hani menahan napas sesaat. Meski ruko itu sudah bukan miliknya, selama bertahun-tahun, nama Ihsan tetap melekat kuat di sana. Bahkan orang-orang pun masih menyebutnya ruko itu milik Ihsan dan Hani. Oh, begitu ya, Bi. Suara Hani bergetar kecil, meski ia berusaha terdengar biasa. Kalau kamu punya rezeki, belilah satu saja, nak, buat masa depan Syafa dan Adit, kata Bibi Rani lirih. Aku juga ingin, Bi, tapi uangku belum cukup. Hani mengusap keringat di pelipisnya meski angin sore cukup sejuk. Pendapatannya dari jualan memang stabil, tapi ruko 5 pintu itu tentu dijual dengan harga ratusan juta. Tabungan hasil kerja kerasnya baru separuh dari itu. Ya sudah, Bibi cuma kasih kabar. Siapa tahu ada jalan, ucap Bibi Rani. Setelah telepon ditutup, Hani duduk lama di kursi kayu tua halaman rumahnya. Angin sore berembus pelan, tapi dadanya terasa sesak. Ia menatap jauh sebelum melihat kembali perjalanan hidupnya 6 tahun terakhir. Ruko itu berdiri dari kerja kerasnya dan Ihsan. Dari keringat 2 anak muda yang memulai semuanya dari nol. Dari mimpi untuk masa depan Syafa dan Adit. Dan kini bangunan itu akan pindah tangan. Benar-benar hilang dari hidupnya. Beberapa hari setelah kabar itu, Hani bercerita kepada kedua orang tuanya. Ia hanya ingin berbagi, bukan meminta apa-apa. Namun reaksi ayahnya membuat Hani terdiam. Ayah tahu ruko itu dijual, dan ayah sudah pikirkan ini baik-baik. Ayahnya menatap Hani dalam-dalam. Kamu beli saja, nak. Hani langsung menggeleng. Ya, tabunganku belum cukup. Lagi pula, ayah sudah urus pinjaman ke bank. Potong sang ayah tenang. Dengan jaminan sawah, lanjutnya lagi. Hani terperanjat. Ya, tidak. Aku tidak mau. Jangan gadaikan sawah cuma karena aku ingin membeli sesuatu yang bahkan bukan milikku lagi. Ibunya maju memegang bahu Hani. Suaranya lembut tetapi penuh keyakinan. Hani, dengarkan ibu. Kamu boleh kehilangan banyak hal dulu. Tapi setidaknya ada satu peninggalan Ihsan yang bisa kamu selamatkan. Satu saja. Ibunya menatap ke arah kamar Syafa dan Adit. Ruko itu dulu dibangun untuk masa depan mereka. Kalau kamu bisa mengambilnya kembali, ambillah nak. Hani menggigit bibir, menahan emosi.
Air matanya menggenang. Tapi aku tidak mau ayah ibu susah. Itu sawah satu-satunya yang jadi penghasilan ayah. Ayahnya tersenyum. Senyum tulus yang selalu membuat Hani merasa aman sejak kecil. Ayah tidak merasa susah. Ayah merasa terhormat. Yang ayah lakukan ini bukan untuk hartamu, tapi untuk cucu-cucu ayah. Dan untuk kamu yang sudah berjuang sendirian selama ini. Hani akhirnya menunduk. Air matanya jatuh di pangkuannya. Ia tidak pernah meminta apa-apa dari orang tuanya. Justru ia ingin membalas semua kebaikan mereka. Tapi kali ini, ia merasa seolah dunia memberinya kesempatan kedua. Kesempatan untuk menyelamatkan sesuatu yang dulu sangat berarti. Ia mengusap air matanya, lalu berkata pelan namun tegas. Baik ya, Bu. Kalau memang ayah dan ibu yakin, aku akan coba beli untuk Syafa dan Adit. Ibunya memeluk Hani, sementara ayahnya mengangguk lega. Dan untuk pertama kalinya setelah 6 tahun kehilangan segalanya, Hani merasa seolah ada harapan baru yang menyala kecil di hatinya. Bukan karena rukonya, tapi karena cinta orang tuanya. Cinta yang menutupi luka-luka lama dan menguatkan langkahnya ke depan. Pagi itu, Hani berdiri lama di depan pagar rumah besar yang dulu pernah ia tinggali bersama Ihsan. Rumah yang menyimpan begitu banyak kenangan, manis maupun pahit. Tangannya sempat bergetar sebelum akhirnya ia mengetuk pintu itu. Bu Sri yang membukakan pintu. Wanita itu tampak lebih tua, rambutnya lebih banyak putih, wajahnya tak sekaku dulu. Ia sempat terperanjat melihat Hani berdiri di sana. Hani, suaranya lirih, hampir tidak percaya. Iya Bu, saya mau bicara sama Pak Yudi, ada waktu? Bu Sri hanya mengangguk dan mempersilahkan masuk. Rumah itu terasa lebih kosong dari dulu. Sepi, tidak ada suara tawa cucu yang dulu sering mereka dengar. Pak Yudi keluar dari ruang belakang dengan langkah pelan. Ketika melihat Hani, ia terdiam beberapa detik sebelum menunduk. Hani, ada perlu apa? Hani duduk sopan, menjaga nada suaranya tetap hormat. Saya dengar ruko dijual ya Pak. Pak Yudi menghela napas panjang, seolah topik itu telah memberatkan bahunya berbulan-bulan. Iya, tidak ada lagi yang bisa Bapak lakukan. Tidak ada yang mau sewa, sudah terlalu lama kosong, jawab Pak Yudi. Hani mengangguk pelan sebelum berkata lebih hati-hati. Saya berniat membelinya Pak. Pak Yudi mengangkat kepalanya. Ia terkejut. Bu Sri yang sedang membawa teh hampir menjatuhkan gelas. Kamu? Tanya Pak Yudi ragu. Iya Pak, jawab Hani tegas. Kalau Bapak bersedia. Beberapa detik ruangan itu sunyi. Hanya detak jam dinding yang terdengar. Kemudian Pak Yudi bersandar ke kursi, menutup wajahnya dengan tangan sejenak sebelum berkata, Hani, ruko itu dulu kamu dan Ihsan yang bangun. Bapak yang justru mengambilnya. Ia menghela napas berat, suaranya parau. Bapak sudah menyesal sejak lama, tapi ego Bapak tinggi sekali. Lanjut Pak Yudi. Untuk pertama kalinya sejak Ihsan meninggal, Hani melihat Pak Yudi benar-benar terlihat menyesal. Kalau kamu mau beli, Pak Yudi menatap Hani dengan mata berkaca-kaca. Bapak kasih harga lebih murah dari pasaran. Tidak apa-apa, anggap saja Bapak menebus sedikit kesalahan Bapak. Aduh, katanya menyesal, tapi masih dijual juga. Kalau menyesal, harusnya dikasihkan lagi dong, bukan tetap dijual meskipun harganya murah. Gerem banget ya dengernya, Bun. Bu Sri menunduk, memegang ujung kerudungnya. Hani tidak berharap ucapan itu. Ia bahkan tidak menantikan penyesalan apapun. Tapi kalimat itu entah kenapa membuat dadanya pelan-pelan terasa ringan. Terima kasih, Pak. Hani menahan senyum kecil. Berapapun harga yang Bapak tetapkan, saya akan usahakan. Pak Yudi menyebut angka yang jauh lebih rendah dari harga pasaran. Bahkan lebih rendah dari perkiraan Hani. Sampai-sampai, tabungan Hani masih bersisa cukup banyak. Cukup untuk membuka usaha baru di ruko itu. Usaha yang selama ini ia impikan. Setelah semua hitungan selesai dan kesepakatan ditandatangani, Bu Sri diam-diam mengusap mata. Entah karena lega, entah karena malu. Saat Hani hendak pamit, Pak Yudi menatapnya dalam-dalam. Hani, jaga ruko itu baik-baik ya. Kamu lebih pantas punya itu daripada Bapak. Hani tersenyum tipis, penuh ketenangan yang dulu tidak pernah ia miliki. Insya Allah Pak, untuk Syafa dan Adit jawabnya. Ia melangkah keluar rumah itu, bukan sebagai menantu yang ditindas, bukan sebagai janda yang dirampas haknya, tetapi sebagai perempuan kuat yang akhirnya mendapat kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya.
Hari pertama hari membuka rukonya adalah hari yang ia nantikan dengan campuran gugup dan haru. Sejak subuh, ia sudah berada di ruko itu, membersihkan lantai, mengelap kaca, menata dagangan, baju-baju, tas rumahan, gorden, perabotan kecil, dan pernak-pernik rumah tangga yang ia ambil dari grosir langganannya. Ruko yang dulu bekas kebakaran, gelap, dan ditinggalkan selama 6 tahun itu kini tampak hidup kembali. Lampu-lampu putih dipasang rapi, cat dinding yang awalnya kusam kini diganti warna hangat, dan di depan ruko ada spanduk besar bertuliskan Toko Hani, serba 35.000, semua harga sama. Konsep itu sederhana, tapi justru itulah yang membuatnya menarik. Saat jam menunjukkan pukul 8 pagi, Hani membuka pintu ruko dan menarik napas panjang. Bismillah, semoga lancar, bisiknya. Tak sampai setengah jam, pembeli mulai berdatangan. Awalnya hanya 2-3 orang ibu yang penasaran karena melihat spanduk harga murah. Tapi setelah melihat langsung isinya, baju anak, mukena kecil, piring cantik, taplak, gelang, jilbab, celana santai, mereka langsung heboh. Ini beneran 35.000 semua, Mbak? Tanya seorang ibu dengan mata berbinar, memegang gamis anak. Hani tersenyum ramah. Iya Bu, semua serba 35. Wah, murah banget. Ini biasanya di kota harganya jauh lebih mahal. Beberapa menit kemudian, pengunjung bertambah. Pintu ruko mulai penuh. Orang keluar masuk. Ada yang datang naik motor, ada yang datang sambil menggendong anak, ada juga yang membawa keranjang belanja. Syafa dan Adit yang ikut membantu terlihat bersemangat. Bu, yang ini sudah laku 2, seru Syafa sambil mengatur tumpukan jilbab. Adit yang bertugas memasukkan barang ke plastik kecil, berlari ke sana kemari, meski kadang dia salah memasukkan ukuran baju, yang membuat pembeli justru tertawa gemas. Anak ibu rajin ya, ikut bantu, kata seorang pelanggan. Hani tersenyum, pipinya memerah bangga. Tak disangka, dagangan yang ia kira cukup untuk seminggu ternyata hampir habis hanya dalam 1 hari. Pembeli datang beruntun. Aku ambil 5 baju anak ini ya mbak. Mbak, ada warna lain. Ini lucu banget. Saya borong mukenanya buat oleh-oleh. Mbak, besok buka lagi nggak? Besok saya kesini lagi. Sumpah murah banget. Hani hampir tak sempat duduk. Melihat keramaian itu, ia sempat terdiam di tengah-tengah kesibukan. Matanya panas, bukan karena lelah, tetapi karena rasa syukur yang mengalir deras. Dulu ia menangis setiap malam memikirkan masa depan Syafa dan Adit. Dulu ia pergi dari rumah besar mertuanya dengan hati remuk, membawa 2 anak dan hanya sebuah mobil kecil. Tapi hari ini, di ruko yang dulu direbut darinya, ia justru mendapatkan rezeki yang tak pernah ia duga. Semua yang hilang darinya, Allah gantikan dengan cara yang jauh lebih indah. Menjelang sore, dagangan yang sebanyak itu tinggal sedikit. Karyawan pun mulai mengeluh karena banyak pelanggan yang datang namun kecewa sebab stoknya sudah tidak ada lagi. Tidak pernah Hani membayangkan bahwa hari pertamanya akan seramai ini. Saat ia menutup pintu ruko, Syafa memeluk pinggang Hani dari belakang. Bu, toko kita rame banget ya, katanya dengan senyum lebar. Adit ikut memeluk kaki Hani. Nanti beli es krim ya bu, kita capek bantuin nih, katanya. Hani tertawa, mencium kepala mereka satu persatu. Iya, anak-anak ibu yang hebat, kita rayakan ya. Di balik senyumnya, Hani tahu satu hal, perjalanannya masih panjang. Tapi hari ini, ia telah memulai babak baru yang tak lagi penuh air mata. Ruko itu bukan sekedar tempat berdagang, tapi simbol bahwa keteguhan dan kesabaran tidak pernah sia-sia. Dan Hani juga mengajak para karyawannya untuk makan bersama. Sejak toko barunya dibuka, hari-hari Hani berubah sangat cepat. Dan kebetulan itu memang liburan semester, jadi anak-anak bisa ikut bersamanya. Ia bangun lebih pagi, berbelanja stok ke grosir, mengatur etalase, lalu melayani pembeli yang hampir tidak ada habisnya. Rezeki seperti mengalir tanpa putus, namun justru karena itu, Hani semakin bersemangat. Dia selalu bertukar kabar dengan ibunya yang di kampung. Sang ibu membantu Hani tetap membuka warung pecelnya. Dibantu seorang karyawan yang sudah pandai, bahkan bisa dilepas sendiri. Ibunya Hani hanya tinggal membantu jika pembeli sedang ramai. Warung itu tetap ramai meskipun bukan Hani yang menjualinya. Alhamdulillah ya Allah, kalau begini terus, aku bisa mempercayakan orang untuk mengurus ruko ini, gumamnya.
Karena sebentar lagi masa liburan semester akan habis. Dia harus kembali ke kampung sebab anak-anaknya sekolah itu di sana. Untuk saat ini Hani masih nyaman tinggal di kampung. Kalau di ruko ini dia hanya akan datang sesekali mengecek usahanya ini. Hani sudah mempekerjakan seorang manajer, karyawan pertama yang dia rekrut untuk menjadi tangan kanannya. Namanya Amira. Dia sangat pandai. Selain itu dia juga lulusan sarjana ekonomi. Selain pintar, Amira juga punya loyalitas waktu. Dia sangat tegas terhadap karyawan yang lain. Dia juga memberi usul pada Hani untuk memasang kamera CCTV sebagai pengaman, untuk meminimalisir kehilangan barang. Karena sempat beberapa kali ada pelanggan yang ketahuan mencuri. Hani pun setuju. Dia memasang 2 kamera sekaligus di setiap ruko. Sejak itulah rukonya aman. Dan Hani bisa lebih tenang meninggalkan ruko itu untuk tetap tinggal di kampung. Dan cerita ditutup dengan Hani yang tersenyum puas, melihat usahanya yang berjalan bersamaan dengan lancar, baik yang di kota ataupun yang di kampung. Oke Bunda, cerita pun selesai. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan pernah merebut sesuatu yang bukan hak kita, apalagi menyia-nyiakan anak yatim. Sudah pasti, apa yang direbut itu tidak akan bertahan lama, malah juga akan hidup sengsara. Oke Bunda, demikian semoga bisa bermanfaat kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.